Setelah kemarin kita lempar tantangan buat brand-brand yang bikin kayak gini, ternyata Pakalo lah yang berani jawab tantangan kita. Buat kita cek gimana kualitasnya. Gua pribadi gitu ya, di angka 1 juta merasa ini masih. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini gue udah bersama Pakalo yang gaya-gaya Clarks Wallaby kemarin baru rilis saya, dan gue udah dapet kesempatan buat ngecek sepatu ini, kita tes kayak gimana feeling pakainya, dan kita akan potong-potong juga hari ini buat memastikan seperti apa sih kualitasnya. Bahas sedikit Pakalo yang mereka sebut Caliga Moccasin ini adalah salah satu hal yang unik sih kalau menurut gue. Mereka di sini bukan berdiri sendiri tapi menggandeng merek denim lokal yang udah legend ya, iDenim. Ini untuk bikin si produknya. Nah, gue belum terlalu ngeh juga di mana sih iDenimnya, tapi akhirnya gue coba cari-cari informasi dan gue ketemu ternyata kolaborasi mereka itu agak beda. Dimana seharusnya kolaborasi itu kan tempel nama doang. Ini enggak, iDenim itu ikut terlibat dalam development produknya dan finishing beberapa materialnya secara tertentu lah. Kayak gimana, gue akan bahas pas detail beda sepatunya, sedangkan untuk boxnya sendiri cukup unik ya. Gue ngelihat ada semacam pelindung di sini, ada logo P di sini, kayaknya logo Pakalo ya di tengah-tengah segitiga Freemason kayak begini. Gue nggak ngerti sih maksudnya apa, sedangkan dari boxnya ini biasa, tapi bukan biasa yang jelek ya. Ya lumayan lah menarik, sedangkan produknya sendiri cukup oke ya. Visualnya cukup oke kalau menurut penglihatan dan pengamatan gue. Nah, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Jadi dia, Pakalo Caliga Moc. Sebelum kita masuk bahas ke upper sepatunya, kita mau liatin ke kalian dulu, ternyata kita juga dapat bonus tali pengganti ya. Selain yang ini, gue pribadi sih lebih suka udah aja warna ini daripada diganti ini, tapi it's nice punya tali tambahan ya. Nah, sedangkan untuk detail sepatunya sendiri, gue akan bahas dari segi upper ya. Ini nice. Sumpah ini wangi banget. Ini keterangannya adalah suede. Tapi kalau kita pegang, kalau kita perhatiin, ini kok teksturnya lebih mirip sama nubuck ya. Suede dan nubuck itu sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan sih ya. Dimana kalau suede itu simpelnya itu diambil dari bagian kulit yang bawah nih ya. Makanya kalau kita lihat ada kayak rambut-rambutnya, itu adalah yang disebut dengan grain di kulit. Nah, sedangkan kalau nubuck itu biasanya diambil dari bagian atasnya, kemudian secara umum ya biasanya di sanding, di amplas sampai habis bagian topnya itu mulai habis, mulai masuk ke bagian grain, tapi yang atasnya. Nah, grain ini tuh lebih padat, nggak terlalu hairy, dan gue mendapatkan feel itu di Pakalo ini. Nah, gue penasaran juga sama ketebalannya. Ini cukup tebal loh dengan ketebalan 1,6 mm. Gue ngerasa memang Pakalo kali ini lebih serius gitu dalam bikin sepatunya. Dibilang paling premium banget? Nggak, belum. Tapi ini benar-benar bagus, memuaskan. Dan kalau kita perhatikan, detail-detail yang lainnya pun itu sangat-sangat memuaskan loh. Sampai detail-detail bagian sini nih, belakang ini ada segitiga menyala. Ini juga di-emboss dengan cukup detail nih. Plus, kalau kita lihat lagi di sini, ada beberapa detail yang dilakukan dieksekusi dengan cukup baik. Kayak ini nih, lipetan sininya. Gue suka untuk Moc2 yang punya kayak gini, karena jadinya lebih akomodatif buat kalian yang punya kaki lebih lebar. Ini yang bikin si uppernya lebih akomodatif lah buat fitting-fitting kaki yang seperti itu. Itu sedikit dari segi uppernya. Nah, sedangkan gimana dengan desainnya? Yang kita tahu sepatu kayak gini kan memang mengikuti pakem estetikanya Clarks Wallaby ya. Secara bentuk moccasinnya ini dapat. Moccasinnya gaya-gaya Clarks Wallaby itu kan memang ngotak ya, trapesium lah sebenarnya ya. Di bagian depan sininya ini juga sama. Kalau kalian mau dapat gambaran secara desain, moccasin itu tuh biasanya terdiri dari dua panel, dua piece of leather. Bagian atas
panel pertama dan bagian bawah itu panel kedua. Di tangan gue ada torch driving moccasin, yes, moccasin ya. Dimana sama ini ada panel bagian atas dan panel bagian bawah. Nah, moccasin itu seharusnya itu seperti ini. Jadi ada satu bagian utuh besarnya itu dari samping sini sampai bawah itu harusnya semuanya nyatu. Nah, sedangkan di sini itu enggak. Tapi yang kita temukan adalah itu di bagian heel-nya, daerah heel sampai ke tengah itu tuh nggak nyatu. Entah kenapa bolong aja gitu ya. Nah, ini mungkin mengikuti pakemnya Clarks Walabi, yang Clarks Walabi pun melakukan hal yang sama. Bahkan kalau Clarks Walabi itu bener-bener hampir bolong banget lah ya di bagian tengah sampai heel-nya. Kalau yang ini masih ada ujung-ujungnya dari upper yang ditarik ke bawahnya gitu, nggak ketemu. Intinya kayak gitulah. Salah? Enggak. Kalau by pakemnya Clarks Walabi tidak salah. Kalau dari pakemnya moccasin baru bisa dibilang salah. Tapi toh Clarks Walabi sendiri tidak pernah mengklaim sepatunya sebagai moccasin, tapi Moc 2. Jadi stylingnya bagian sininya seperti moccasin, tapi bukan moccasin. Kayak gitulah kurang lebihnya. Oke. Dan untuk rating upper sendiri 8,5 dari 10. Katakanlah kalau Clarks Walabi itu di angka 9 atau mungkin 9,5-nya, ini di angka 8,5. Cukup oke dong. Kita masuk ke bagian dalam-dalamannya ya. Mulai dari lining dulu deh. Disinilah kita mulai menemukan feel kayak denimnya ya. Ini jujur sih daripada denim, ini lebih ke kanvas kalau pengamatan gue. Gue cukup sure lah, cukup yakin ini tuh kanvas. Diwarnain dengan warna-warna indigo. Ini rupanya iDenim berkontribusinya di sini nih. Dan satu lagi yang gue ketinggalan tadi ngebahas, ternyata proses finishing si kulitnya gitu, penyamakan kulitnya dari yang gue tahu nih, itu ternyata juga dilakukan di tempatnya iDenim. Jadi mereka itu bukan sekedar nyumbang nama doang, tapi malah melakukan banyak hal gitu ya. Overall feel-nya si kaki kita ketika masuk ke dalam sini, di dalam lining ini, itu cukup oke ya. Nggak bisa gue bilang super enak banget, karena ya namanya juga kanvas. Tapi ini enak dan adem. Nah, ini satu yang gue nggak bisa jelaskan kenapa dan gimana, tapi beneran begitu kaki kalian masuk dan pakai di sini, itu cukup adem. Kalau kalian ada yang nanya, ada suede-nya nggak? Barulah kita ketemu suede-nya itu di bagian ini ya, heel cupnya sini, heel protectornya atau apapun lah kalian sebutnya, bagian sini baru pakai suede. Dan kalau di kulturnya sepatu kulit memang mungkin udah marfum ya, udah nggak aneh pakai ginian di bagian heel, karena memang cukup membantu sih mengurangi gesekan dan ngasih ekstra sedikit lah kenyamanan kayak gitu. Ada detail lain lagi di sini, ada Light, Love, Liberty yang gue juga nggak tahu ini maksudnya apa dan artinya apa, tapi cukup nice juga dengan tinta warna emas di emboss detail-detail kayak gini, dan itu bener-bener feels nice gitu buat kalian para pecinta denim, buat para pecinta detail. Nah, itu ada lah di situ. Sedangkan di insole-nya ini bahannya masih nubuck sama kayak uppernya, di emboss logo Pakalolo gede-gede di sini. Insole-nya setengah kayak gini. Nanti gue akan bahas di segi kenyamanan. Kita masuk ke bagian dalam sini. Ini ada bahan bensol. Bensolnya itu tebal. Si bensol ini ternyata menutup, ada sanks yang cukup panjang ya, dari sini sampai ke sini ke tengah-tengah. Cukup proper loh untuk sepatu kayak begini. Catatan aja kalau kalian tahu, Clarks Walabi itu bahkan nggak pakai sanks loh di sepatunya. Dan ini mereka pakai sanks. Ya ini ngejaga sih ke ke kaki kalian biar nggak kolaps. Tapi buat feel-nya nanti gue akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Sedangkan untuk ketika kita ngomongin daleman ya, konstruksian, kita juga perlu dong ngomongin kekuatan lem ya. Ini konstruksinya cementing sih di lem terus di press gitu. Dan satu hal yang harus gue akui, ternyata lemnya itu kuat banget. Kita udah potong gini, udah coba tarik. Ini whole new level sih. Dari cementing yang lain, kuat banget, bener-bener kuat banget loh. Satu yang menarik perhatian gue adalah ternyata selain dilem ke bawahnya, dia dilem juga ke samping-sampingnya nih. Jadi lem samping, lem ke bawah, dipres dengan baik, akhirnya jadilah kekuatan seperti ini. Dan untuk konstruksi dan ngelihat kualitas bikin di dalam-dalamannya, gue dengan rela hati memberikan angka 8,5 dari 10 buat sepatu ini. Nah, gimana dengan si outsole-nya? Outsole-nya ini tuh sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita tahu Clarks Walabi itu biasanya pakai pylon. Pylon itu empuk banget. Itulah yang jadi alasan kenapa kalau kita pakai Clarks Walabi rasanya empuk dan nyaman banget. Dan di sini pakai Eva itu feel empuknya tidak bisa menyamai. Beda, memang beda harus diakui. Tapi
nggak buruk juga gitu. Karena kalau kita tekan gitu ya, empuknya tuh Eva tuh masih berasa. Kalau kalian mau bayangan kayak gimana sih sepatu yang pakai Eva, salah satu yang paling terkenal pakai full Eva di midsole-nya itu Onitsuka Tiger. Kebayang ya, feel-nya tuh sebenarnya nggak buruk-buruk juga, tapi yang membedakan adalah dari segi kelenturan. Karena mungkin Eva-nya tebal juga ya, jadi nggak selentur itu meskipun masih cukup lentur juga di sini. Gua pribadi gitu ya, di angka 1 juta merasa ini masih mereka masih melakukan hal yang oke-oke aja. Nah, kemudian kita ngomongin soal outsole-nya. Outsole-nya ini tuh gue dapat konfirmasi dari Pak Kalolo kalau mereka pakai outsole yang unik ya. Ini bukan crab sole, tapi ini adalah sesuatu yang terlihat seperti crab sole tapi bukan crab sole. Jadi ini bisa dibilang kalau bahasa tukang awam dan sederhananya itu kayak karet baru setengah matang. Karet si crab sole itu sensitif terhadap panas, sensitif terhadap kotoran. Jadi kalau panas dia akan jadi lebih lengket. Tapi beda cerita nih dengan crab sole-nya ini. Ini adalah karet matang sebenarnya. Ini bahasa awamnya ya. Bedanya ini lebih firm, lebih tahan panas. Kayak kalian bisa lihat ya, kita coba tes bakar, tidak terjadi apa-apa di sole karet ini ya, bahkan tidak ngitemin. Memang mungkin kita bakarnya belum terlalu lama, tapi bedakan dengan crab sole biasa yang pasti udah langsung bereaksi lah, udah kelihatan lebih lengket. Ini nggak lengket sama sekali nih guys. Dan satu yang gue syukuri juga, tidak kotor. Jadi gue mau pamerin nih alasnya. Ini dibilang kotor banget, nggak kotor-kotor banget juga. Dan ini kalau disikat, dibersihin masih bisa bersih, masih bisa lebih bagus lagi meskipun sudah dipakai beberapa hari. Beda dengan yang pakai crab sole itu, wah begitu udah kalian pakai sekali aja udah ketahuan kotorannya nempel, dan kalau udah nempel udah dikelasin aja, nggak gampang buat bersihinnya. Dan bagi gue ini sebenarnya adalah improvement daripada Clarks Wallaby yang lebih cocok lah untuk di iklim tropis kayak begini. Dan soal outsole ini nih, satu hal yang gue pengen apresiasi juga, si Pak Kalolo ini tuh nggak ambil plek-plekan desain Clarks Wallaby yang biasa, tapi mereka lebih milih buat ngikutin ada Clarks Wallaby yang bagian samping ini memang ditinggiin. Ini jarang. Jadi feel pakainya itu tetap kelihatan beda, nggak kayak gimana ya, duplikat Wallaby yang ada di pasaran lah. Plus minusnya apa? Ada plus minusnya nanti di segi kenyamanan dan fitting, tapi setidak-tidaknya dari segi estetika gue mengapresiasi ini. Ini cukup good sih. Nah, jadi untuk kualitas sole ini ya, midsole dengan outsole-nya itu gue akan berikan rating 7,5, karena meskipun outsole-nya ini bagus, bagaimanapun ya kenyamanannya Eva dibandingkan dengan Pylon tidak bisa disamakan. Nah, masuklah kita ke kategori terakhir, yaitu fit dan kenyamanan ya. Dimana fit akan gue bahas terlebih dahulu nih. Kita mau bahas lastnya ya. Lastnya tidak salah, karena kemarin-kemarin kan sempat rame nih, moccasin itu harusnya trapesium bukan bulat lastnya. Gue pengen mengoreksi itu, karena kalau di buku manualnya Clarks sendiri, Clarks itu memperlihatkan contoh-contoh moccasin yang mereka bikin, dan salah satunya adalah yang pakai last bulat. Jadi secara bentuk lastnya tidak salah. Gimana dengan bentukan lastnya? Lastnya kalau menurut gue cukup bagus ya. Perbedaannya adalah di waist-nya sini dibandingkan Wallaby. Wallaby itu waist-nya lebih slim sedikit. Gak ada masalah sama sekali. Jadi mereka kalau gue lihat secara last bikinnya betul, bikinnya baik. Bahkan untuk punggung kakinya juga cukup akomodatif nih buat yang tinggi. Overall good loh kalau dari segi last. Nah, yang gue sayangkan sebenarnya di fitting. Karena kita ngelihat nih di sini ukuran 45 itu sizing sentiannya 28 cm. Ini 45-nya itu setara dengan 44. Dan sayangnya lagi ini adalah size terbesar. Jujur, gue pun ngerasa kesempitan karena sentiannya pendek gitu ya. Belum lagi bagian samping-samping ini tuh membuat si fit sepatunya lebih ketekan. Jadi buat yang kakinya lebar, wah kurang akomodatif. Maksimal buat kalian yang pakai size 44, ya dinaikin 1 ke 45 itu oke lah, fitnya lebih enak. Tapi buat yang 45, 46 ya udah terima aja. Sayangnya sih di situ. Terus untuk feel pemakaian, ini tuh sebenarnya bukan sepatu yang keras, bukan sepatu yang keras banget. Tapi kita juga harus mengakui jujur, ini nih plat besinya ini, size-nya meskipun membantu ke kaki kalian nggak kolaps, tapi itu ngaruh juga sama feel keras di sepatunya. Bisa diakalin nggak? Bisa dengan naruh insole yang lebih empuk. Contohnya kayak gini nih. Itu udah dilakuin sama Pak Kalolo. Ini tuh style dan empuk yang mirip banget dengan yang dipakai Fortuna, tapi sayangnya memang feel-nya tetap feel kerasnya masih tetap kerasa. Tapi overall-nya itu aja note yang pengen gue kasih soal kenyamanan-kenyamanan ini. Makanya untuk kenyamanan gue akan berikan rating 7,8. Rasa-rasanya ini adalah angka yang cukup untuk membandingkan sepatu ini dengan Clarks Wallaby. Jadi memang harus diakui ini bukan alternatif exact 1:1 dengan Clarks Wallaby, tapi kalian akan dapat banyak banget best
bang for bucks lah buat harga 1 jutaan. Good job overallnya, Pakalolo. Gue mengapresiasi kalian keluar dari zona nyaman, mengembangkan seperti ini. Dan kalau kalian bilang, wah ini kan cuma mirip-miripin sama Clarks Wallaby. Hey, tunggu dulu, kalian tahu nggak Clarks Wallaby itu niru Sioux Grasshopper dan tidak ada copyright untuk desain ini. Jadi halal-halal aja buat semua brand melakukan hal seperti ini. Toh Pakalolo pun melakukan beberapa modifikasi yang menurut gue malah ini adalah improvement daripada si Clarks Wallaby-nya sendiri. I like what you got. Good job. Ya, itu tadi tentang reviewnya. Gue cukup seneng. Sebenarnya gue lebih berharap sih kalau ada versi kedua atau versi 3-nya, barangkali mereka bisa lebih improve lagi. Terutama sih menurut gue ya yang harus diimprove adalah sizingnya dulu deh, ketimbang yang lain-lainnya, karena semuanya yang lainnya cakep dan gue sangat mengapresiasi ini. Dengan harga 1 juta ini sangat-sangat layak buat dibeli. Nah, itu dia review gue tentang Pakalolo boots yang satu ini. Gue sangat seneng sih karena skeptisnya gue berhasil dipatahkan oleh brand yang satu ini dengan artikel mereka. Gue berharap lebih banyak lagi brand yang melakukan hal yang sama lah, karena improvement itu hal yang harga mati lah kalau gue boleh bilang untuk sepatu-sepatu lokal. Kenapa? Karena sekarang semua mata itu lagi ngeliat sama kalian nih. Mereka nunggu-nunggu nih kalian bisa improve apa. Ini opportunity banget nih kalau kalian bisa nawarin sesuatu yang lebih baik lagi, pasti customer juga akan appreciate kalian dan bahkan bukan tidak mungkin nih berpindah hati dari brand luar jadi beli kalian. Gue tunggu kalian di kolom komentar, yuk kita diskusi sehat dan mari kita doakan banyak lagi brand-brand lokal yang jadi jauh lebih baik lagi. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya.